لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwani, pada kesempatan kali ini, Al-Fakir ingin berbagi tentang rukun dan syarat haji serta larangan saat ihram, atau seputar berhaji. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa bantu like dan subscribe agar channel para pencari barokah terus berkembang, serta berbagi hal-hal yang positif khususnya untuk ilmu dasar Islam. Terima kasih. Syarat wajib haji. Syarat-syarat wajib melakukan haji itu ada 7, yaitu 1. Islam 2, balik cukup umur 3, berakal sehat tidak gila 4, merdeka bukan budak 5, bisa mengerjakannya, atau, ada bekalnya, ongkos dirinya pulang pergi dan belanja untuk keluarganya yang ditinggalkan, ada kendaraannya milik, sendiri atau menyewa, bagi penduduk di luar kota Makkah yang jauhnya 15 farsak atau lebih. 6. Aman jalannya 7, bisa pergi tanpa gangguan. Syarat, rukun dan tata cara haji. Syarat rukun haji itu ada 4 yaitu, 1. Menjalankan ihram dengan niat memasuki ibadah haji dengan mengenakan pakaian tak berjahit pada tanggal 9 Zulhijjah. 2. Wukuf berhenti di Arafah setelah rembang matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. 3. Tawaf berkeliling di sekitar Ka'bah 7 kali, masuk waktunya tengah malam nahar, malam 10 Zulhijjah. Akhir waktunya tak terbatas. Diakhirkannya di luar hari nahar hukumnya makruh. Diakhirkannya di luar hari-hari tasyrik sangat makruh. 4. Sa'i, berjalan cepat pulang pergi antara Bukit Safa dan Marwah 7 kali, dimulai dari Safa dan diakhiri pada Marwah. Wajib haji. Wajib haji selain rukun itu ada 3, yaitu, 1. Ihram mulai dari mikat, 2. Melontar jumrah, 3. Bercukur rambut kepala, memendekkannya saja. Yang lebih utama bagi pria bercukur dan bagi wanita memendekkan rambutnya. Sunahnya haji. Sunahnya haji ada 7. 1. Ifrat, yaitu mendahulukan ibadah haji sebelum umroh. 2. Talbiyah, mengucapkan labaik Allahumma labaik, labaika la syarika laka labaik, innal hamda wa nimata laka wal mulka la syarika lak. 3. Tawat kudum, tawaf sebelum wukuf di Arafah. 4. Bermalam di Musdalifah. 5. Bersalat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. 6. Bermalam di Mina. 7. Tawaf wada, tawaf ketika hendak keluar dari Makkah. Dan wajiblah pria ketika ihram mengenakan pakaian tak berjahit dan mengenakan kain dan selendang putih, ini menurut kaul yang terkuat, seperti yang diterangkan dalam Al-Majmu'. Musti diingat, 1. Mikat, adalah masa dan tempat menjalankan haji. Masa menjalankannya adalah Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari dari Zulhijjah. Tempat mulai menjalankan haji adalah 1. Makkah bagi penduduk Makkah. 2. Zulhulaifah bagi calon haji dari arah Arafah dan Madinah. 3. Jufah dari arah Syria, Mesir, Afrika, Barat Laut. 4. Yalamlam dari arah Tihamah Yaman. 5. Qom dari arah Najd Hijaz dan Najd Yaman. 6. Zi'irak dari arah timur. 2. Lempar jumrah, artinya sekumpulan batu-batu kecil. Secara syariah melontar jumrah adalah melontar 7 buah batu kecil pada tempat yang telah ditentukan di waktu haji. Bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina dan tawaf wada, ketiga-tiganya adalah termasuk wajib haji menurut Imam Nawawi di dalam kitab Ziyadatur Raudah dan Al-Majmu' Syarah Muhasab. Ini adalah pendapat yang kuat mutamad. Larangan saat ihram. Hukum haram bagi orang yang ihram ada 10 perkara. 1. Mengenakan pakaian berjahit. 2. Menutup seluruh atau sebagian kepala bagi pria dan wajah bagi wanita. 3. Menyisir rambut. 4. Memotong rambut. 5. Memotong kuku. 6. Memakai wangi-wangian. 7. Membunuh binatang buruan di darat. 8. Melakukan akad nikah, menikah sendiri atau menikahkan orang lain. 9. Bersetubuh. 10. Bersentuhan antara pria dan wanita dengan syahwat. Dalam pelanggaran terhadap semua itu ada fidyah, tebusan kecuali akad nikah, karena akad nikah itu sesungguhnya tidak sah. Dan tidak ada yang merusakkan ihram itu kecuali persetubuhan pada kemaluan. Sedang orang yang ihram itu tidak boleh keluar dari ihramnya, atau rusak, tetapi harus meneruskan ibadah hajinya hingga selesai. Barang siapa tertinggal tidak melakukan wukuf di Arafah, maka wajiblah ia tahallul keluar dari ihram haji, dengan mengerjakan umrah dan wajiblah ia mengqadha hajinya dan membayar dam atau denda. Barang siapa yang meninggalkan rukun haji tidaklah ia boleh keluar dari ihramnya sehingga ia selesai menunaikannya.
Dan barang siapa meninggalkan wajib haji, haruslah ia membayar dam. Dan barang siapa meninggalkan sunnah haji, tidaklah wajib ia membayar sesuatu karena apa yang telah ditinggalkannya itu. Denda saat berhaji. Denda-denda yang wajib dibayar ketika ada pelanggaran di dalam ihram itu ada 5 macam. Pertama, denda yang wajib dibayar karena meninggalkan kelakuan yang diperintahkan di dalam haji, yaitu pertama, ialah seekor domba. Jika tidak mendapatkan domba, wajib berpuasa 10 hari, 3 hari dikerjakan di waktu haji dan 7 hari dikerjakan jika telah pulang ke keluarganya telah sampai di rumah. Kedua, denda yang wajib dibayar karena bercukur rambut dan memakai wangi-wangian, yaitu boleh dipilih, seekor domba atau puasa 3 hari atau bersedekah 3 sa, 12 mat 72 ons makanan pokok kepada 6 orang miskin. Ketiga, denda yang wajib dibayar karena terkepung oleh musuh, atau terhalang jalan melakukan haji karena begal atau rampok. Maka boleh bagi orang yang ihram itu tahalul dan barus menghadiahkan seekor domba. Keempat, denda yang wajib dibayar karena membunuh binatang buruan, yaitu boleh dipilih, jika binatang buruan itu termasuk yang ada kesamaan bentuk, seperti kijang, penyerupaannya ialah kambing, maka wajiblah mengeluarkan binatang penyerupaannya atau kalau tidak memberi harganya dan membeli dengan harga tersebut makanan dan menyedekahkannya kepada orang miskin, atau kalau tidak haruslah berpuasa sebagai gantinya untuk setiap mat 1 hari. Dan jika binatang buruan itu termasuk yang tidak ada penyerupaannya, maka wajib mengeluarkan menyedekahkan makanan seharga binatang itu kepada orang miskin, atau berpuasa sebagai gantinya untuk setiap mat 1 hari. Kelima, denda yang wajib dibayar karena hubungan intim, yaitu secara urut, seekor onta, jika tidak ada, maka sebagai gantinya seekor lembu. Jika tidak diperolehnya, maka sebagai gantinya 7 ekor kambing. Jika tidak ada, maka hendaklah memberi harga onta tersebut dan dengan harga itu hendaklah membeli makanan dan menyedekahkannya kepada orang fakir atau miskin. Jika tidak diperolehnya juga, maka wajib berpuasa sebagai gantinya untuk setiap mat 1 hari. Hadiah dan pemberian makanan itu tidak cukup dilakukan kecuali di tanah haram, sedangkan berpuasa tersebut cukup dilakukan di mana saja orang yang membayar denda itu menghendaki. Tidak boleh orang membunuh binatang buruan, tanah haram dan tidak boleh memotong pohon-pohonnya. Orang yang sudah tahalul dan orang yang tengah beriram dalam soal ini adalah sama. Demikian yang Al-Fakir bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Bantu like dan subscribe dan berbagi kepada lainnya, agar menjadi pahala jariah. Semoga bermanfaat khususnya untuk Al-Fakir sendiri umumnya untuk kita semua. Terima kasih.